pagi guys, hari keempat lagi persiapan untuk riding. Mau muter-muter Padang terus ke daerah-daerah Kelok 9 ya. Cuman disayangkan ya karena teman si Kopongki gak bisa ikut karena masalah di motornya. Jadi alhasil jalan dulu sendiri. Kalau Om David ini yang X-Max sebelah ini ya. Jadi beliau itu udah senior lah kalau untuk perjalanan ya. Jadi sekarang gua jalan duluan karena kan fit Om David sama saya kan beda. Jadi saya lebih agak lambat, sedangkan Om David itu bisa kejar. Oke? Gimana keseruan di Padang? Ikutin terus. Oh iya. Enggak, kemarin di sini. Semangat ya. Yuk. Lanjut terus, pantang mundur. Pantang pulang sebelum sampai Sabang. Nah, perjalanan solo riding pun saya mulai dari Kota Padang. Dan sekarang gua lagi mau riding ke Masjid Raya Syekh Ahmad Khatib Al Minangkabawi, Sumatera Barat, Kota Padang ya. Jadi Kota Padang ini bisa dibilang juga kota yang besar karena kita lihat dari jalan rayanya, jalan protokolnya juga cukup besar ya dan luas. Setelah beberapa saat gua riding di Kota Padang, nah mulailah mendekati masjid raya yang mau gua tuju. Masjidnya tepat ada di sebelah kanan ya. Jadi teman-teman sudah bisa melihat bahwa arsitektur dan desain masjid tersebut itu identik dengan rumah Padang ya. Bentuknya itu seperti rumah khas Minang ya, yaitu yang biasanya kita tahu namanya adalah rumah gadang. Setelah putar balik, gua pun semakin dekat dengan Masjid Raya Kota Padang ini ya. Jadi teman-teman bisa lihat dari sisi sebelah kiri ya, itu sangat khas dengan rumah suku Minang. Dan gua sekarang posisi sedang mencari pintu masuk karena masih belum ketemu ya. GPS itu menunjukkan ada di depan dan belok ke sebelah kiri, dan pintu itu untuk masuk pas berada di sebelah kiri juga. Jadi teman-teman lihat sendiri ya. Nah ini sudah mulai mendekati ke pintu masuk, dan pintu masuk itu tidak dipungut biaya sama sekali ya. Dan gua pun bersuah foto di daerah ini yang biasanya menjadi ikon buat para rider buat foto-foto untuk dokumentasi sebagai kenang-kenangan ya. Jadi ini menjadi momen yang cukup menyenangkan karena bisa putar di daerah Kota Padang yang penuh dengan keunikan suku Minang. Halo teman-teman lihat di depan ya, di depan ada tulis 100 meter lagi tikungan si Tinjau Layu. Yuk teman-teman ikutin perjalanan gua ya. Habis bersuah foto dokumentasi di Masjid Raya Kota Padang, gua pun melanjutkan perjalanan ke arah Kota Solok, selanjutnya Danau Singkarak,
Kelok 9, Lembah Harau, dan tujuan akhir Bukit Tinggi dan nginap di sana. Nah, jalan menuju ke daerah Kota Solok harus melewati si Tinjau Lawik ya. Jadi di sini itu banyak truk-truk yang parkir di bahu jalan. Teman-teman lihat sendiri ya, banyak sekali truk-truk besar dan panjang. Di sini itu jalurnya juga sangat banyak tanjakan, ada tikungan-tikungan blind spot. Teman-teman bisa lihat sendiri di dalam video yang gua rekam ini ya. Dan nanti kita akan melewati tanjakan maut, yaitu biasa orang bilang si Tinjau Lawik. Di situ itu sudah banyak sekali terjadi insiden truk-truk yang gagal nanjak dan akhirnya mundur ke belakang, dan terjadilah insiden kecelakaan. Ya, mau dia tabrak ke orang lain ataupun tabrak sendiri, bahkan ada truk yang mengalami tabrakan ya. Atau yang terjadi sering adalah truk itu oleng dan terbalik ya, ada hal-hal semacam itu terjadi. Nah, habis riding beberapa saat kemudian kita akan melewati tanjakan si Tinjau Lawik ya, yaitu tanjakan yang pertama. Jadi teman-teman lihat sendiri di depan itu ada truk yang mengalami gagal nanjak. Jadi ini sangat berbahaya. Teman-teman sudah lihat sendiri ya, truk yang begitu panjang, begitu besar itu pun gagal nanjak. Tapi tanjakan di si Tinjau Lawik ini selama pengalaman gua riding ini adalah salah satu tanjakan yang sangat-sangat ekstrim. Jadi kalau teman-teman berkendara di daerah sini harus diingat, motor, mobil ataupun kendaraan apapun yang dipakai harus benar-benar fit. Tidak boleh ada kesalahan atau kendala apapun di tanjakan di sini. Dan yang menjadi catatan di jalur ini adalah teman-teman harus berkendaraan dengan sangat hati-hati. Kalau ada mobil atau kendaraan berlawanan dari arah yang beda, itu teman-teman lebih baik pilih meminggir daripada kita paksa, karena supir di sini bawa kendaraannya itu mengerikan. Speed mereka itu sangat cepat dan mau potong saja. Teman-teman lihat ini, tadi gua habis lewatin simpang Layuk ya, apa Lawik ya, yang di Padang yang terkenal itu, tanjakan maut dah gitu. Terus gua lagi berhenti lihat-lihat view, teman-teman lihat dari sana, lihat di sana bagus. Dan
saat riding itu di sini dingin, enak. Oke, kita lanjut lagi perjalanan, mau ke Danau Singkarak. Oke, ikuti perjalanan gua ya teman-teman. Gila, indah banget di sini. Ini namanya daerah Solok. Teman-teman lihat di sebelah kiri ya. Di sebelah kiri teman-teman lihat itu semua gunung. Gila, indah banget Nusantara. Mantap, bagus. Oh, lihat sebelah sana tuh, bagus banget. Mantap, bagus. Perjalanan gua pun berlanjut dari Sitinjau, sekarang memasuki kota daerah Solok dan akan dilanjutkan lagi menuju ke Danau Singkarak. Dan di sini itu kota Solok adalah kota yang dataran tinggi ya. Karena selama perjalanan itu tidak merasakan panas, yang ada itu suasananya sejuk terus. Gila, indah banget. Kita sekarang mau menuju ke Danau Singkarak. Masih 14 kilo dari sini. Gila loh teman-teman, guys. Lihat teman-teman, lihat di sana hijau. Ini adalah jalur untuk menuju ke Danau Singkarak ya teman-teman. Jadi di sini disuguhi oleh padang padi yang sangat hijau, dikelilingi oleh gunung-gunung. Jadi membuat suasana dan pemandangan di sini itu sempurna sekali keindahannya. Jadi sangat bagus. Dan jalan raya di sini itu juga mulus semuanya, tidak ada kerusakan ya. Teman-teman bisa lihat sendiri, view jalannya keren ya. Kiri kanan sawah, depan gunung, jalan membelah di tengah-tengah. Jadi ini adalah pemandangan yang benar-benar sangat indah dan tidak bisa gua lupakan. Selang beberapa saat kemudian gua pun sampailah di Danau Singkarak ya. Jadi teman-teman lihat dari sisi sebelah kanan itu adalah Danau Singkarak, dan jalan di sini tuh benar-benar adem ya. Teman-teman bisa lihat kenapa gua terus mengulang bahwa daerah sini adem. Hanya saja jalan menuju ke Kelok 9 dari Danau Singkarak itu nanti akan melewati jalan yang penuh dengan tanjakan, karena di sini itu termasuk daerah pegunungan. Jadi jalan ada yang berkelok-kelok dan tanjakan tajam juga. Mulai dari sini itu sudah mulai menanjak terus ya. Jadi di sini itu tanjakan terus dan banyak sekali itu ada tikungan-tikungan patah yang butuh diri kita untuk ekstra hati-hati, harus tahu momentumnya untuk gas dan naik untuk bisa nanjak motornya. Jadi di sini itu sebenarnya jalan yang menyenangkan karena jalannya tidak ada kerusakan, malahan itu adalah jalan yang sangat mulus sekali. Aspalnya tidak ada kerusakan, lubang ataupun ada bumpy, tidak ada. Di sini jalanannya sangat rapi. Hanya saja tanjakan itu cukup banyak dan tikungan patah-patah itu juga banyak. Jadi kita harus sangat berhati-hati berkendaraan di jalur ini untuk menuju ke tempat tujuan kita. Oh iya, sebelum masuk ke Kelok 9, gua sempat mampir ke Istana Baso Pagaruyung. Itu istana yang biasanya menjadi tempat spot
untuk para wisatawan berkunjung, dan di situ tuh harus ada bayar tiket masuk. Jadi gua gak masuk ke tempat itu, gua cuma ada foto di salah satu rumah gadang di daerah sana ya. Nah, jadi teman-teman nanti lihat sendiri ya bentuk istana di sana. Oke? Halo guys. Ini bangunan ciri khas Padang ya. Jadi seperti ini ya. Ini istana apa gitulah, bangunan apa gitu. Satu lagi di sebelah sana, nanti kita ke sana, namanya Istana Pagaruyung. Kita lewat sana dulu, coba kita lihat ya. Setelah dari rumah adat Gadang yang tadi itu, gua pun menuju ke arah Istana Basa Pagaruyung, yang dimana ini adalah ikon yang dijadikan tempat untuk bersuah foto, dokumentasi ya. Dan di tempat lokasi Istana Basa Pagaruyung ini kita harus membayar tiket ya untuk memasuki area istana tersebut. Nah, teman-teman bisa lihat dari sebelah kiri ya, itu kita sudah sampai tapi saya tidak masuk. Nah, ini yang namanya Istana Basa Pagaruyung. Tapi motor gak bisa masuk sih. Nah, biar aja, cari makan dulu. Nah, setelah gua gak masuk dan memutuskan untuk istirahat makan siang dulu, dan tepatnya di tempat wisata ini, di depannya ada satu rumah makan Padang ya. Dan menunya cukup bervariatif dan lokasinya sangat strategis dan mudah dicari. Makanannya itu juga tidak terlalu mahal ya. Jadi lokasinya itu persis di depan Istana Basa Pagaruyung ini ya. Siang guys, hari keempat ya. Ini Istana Basa Pagaruyung. Jadi gua lagi istirahat di sini. Ini istananya tapi tidak bisa masuk kalau motor ya. Hanya bisa jalan kaki beli tiket. Oke, jadi gua gak masuk lah, dia dari depan aja cukup. Terus gua lagi istirahat di rumah makan Padang. Gak ada namanya. Oh, ada. Rumah makan Lutung depan Istana Pagaruyung. Makanannya gimana belum tahu. Mau makan dulu, oke? Nih menu-menunya banyak nih. Menunya ada ikan, sayur, ayam goreng, lele cabai hijau, dan rendang kayaknya. Yuk kita makan. Ini ayam goreng sama nasi. Di sini nggak tersedia sendok garpu ya, jadi pakai tangan baru berasa. Mantap. Panas manis. Oke lah, makan dulu. Kita lanjut nanti ya. Sehabis makan, gua pun melanjutkan perjalanan menuju ke arah Kelok 9. Dan untuk menuju Kelok 9 dari arah Istana Basa Pagaruyung, kita harus melewati jalan ini ya, yang dimana jalan ini terletak di dalam hutan. Tetapi tidak perlu ditakutkan karena di sini juga ada orang-orang yang menjaga di pos-pos tertentu, terutama di titik-titik tikungan-tikungan patah ataupun yang mengalami longsor.
Jadi bapak-bapak yang ada di sini itu secara sukarela ya, mereka menjaga di sini. Kalau ada yang mau kasih ya diterima, kalau gak ada mereka juga gak apa-apa. Jadi begitulah ya. Seperti yang tadi kita ada lewat pos yang ada yang berdiri di situ ya. Jadi mereka biasanya membantu untuk memantau arus lalu lintas di sekitaran sini ya. Nah, lihat ini juga ada pos lagi. Jadi begitu ya, karena di jalan ini ada beberapa titik yang terjadi longsor. Karena kan kita tahu bahwa bulan Desember itu adalah bulan dimana curah hujannya sangat tinggi ya. Guys, kita sudah sampai di Kelok 9 ya. Yuk ikutin perjalanan gua secara virtual. Kelok 9 ini adalah ruas jalan yang sangat populer di Sumatera Barat ya. Dan ini sudah ada sejak zaman Belanda ya. Nah, ini Kelok 9 ini dinamakan begitu karena mempunyai 9 kelokan. Dan ini menjadi sebuah ikon di Sumatera Barat. Sering juga para rider ataupun orang-orang yang membawa kendaraan melewati ini terpukau dan terpesona dengan keindahan alam ya, yang ada perbukitan, lembah, hutan hijau dan jembatan. Banyak sekali itu orang-orang yang melewati tempat tersebut pun meruangkan waktu untuk bersuah foto atau sekedar mengambil dokumentasi untuk sebagai kenang-kenangan ya. Termasuk gua sendiri juga begitu. Gua pribadi sangat berbangga ya dengan keindahan Nusantara Indonesia kita tercinta ya. Jadi sebenarnya potensi wisata Indonesia kita ini sangatlah besar. Jadi kita sebagai generasi muda patutlah kita berbangga dengan keindahan alam yang kita miliki sekarang ini. Ya, teman-teman lihat saja ya, dari tengah-tengah itu jembatan, di kiri kanan itu pegunungan, lembah, hijau sekali ya. Jadi ini adalah salah satu lokasi yang sangat memanjakan kita, terutama untuk mata kita. Karena kita tahu warna hijau tumbuhan itu bisa menyehatkan mata kita ya. Jadi ini adalah lokasi yang benar-benar sangat luar biasa indah ya. Nah, nanti gua akan tunjukkan sama teman-teman dari atas udara dengan memakai drone, biar teman-teman bisa melihat lebih jelas lagi keindahan dari Kelok 9 yang terkenal dan menjadi populer sekali di sana Sumatera Barat, yang dimana mengundang banyak sekali orang-orang untuk santai sejenak ataupun mengambil foto-foto video untuk dokumentasi sebagai kenang-kenangan di saat melewati jalan Kelok 9 ini ya. Nah, di titik inilah biasanya orang-orang berhenti ya, para pengendara motor maupun mobil. Itu biasanya mereka berhenti di sini untuk berfoto ya. Bahkan ada yang ambil video mungkin dijadikan konten atau sebagai kenang-kenangan ya. Ini adalah titik yang paling bagus dari Kelok 9. Dan di sini itu juga ada tukang parkirnya. Jadi tukang parkirnya itu cukup banyak. Jadi orang yang parkir di sini tuh akan dipungut biaya. Biayanya berapa gua gak tahu karena gua gak parkir di sana ya. Jadi gua cuma sekedar lewat. Gua lagi cari spot yang benar-benar kosong dan bersih dari orang-orang. Makanya gua gak berhenti di sana karena kalau foto di sana itu menurut gua pribadi, kalau ada yang lain-lain kelihatannya kurang epic. Jadi seperti ada bocor gitu, jadi kurang bagus.
Mantap. Akhirnya sampai juga di Kelok 9 ya. Nanti kita mau lanjut ke Lembah Harau. Foto dulu pakai drone kita. Dari sini gua lagi coba mencari tempat ya yang benar-benar kosong, dan gua melakukan putar balik. Pas di lokasi ini memang lagi kosong, dan menurut gua ini adalah view yang cukup bagus untuk ambil foto dan dokumentasi ya. Dan gua akan ambil video juga dari atas pakai drone supaya teman-teman bisa melihat dengan jelas. Guys, gua sekarang udah sampai di Kelok 9 ya. Tuh teman-teman lihat pemandangannya ya. Keren, bagus, indah. Cuma di sini rame banget. Ini kayaknya spot paling favorit di sini nih. Mantap tuh, lihat lembah-lembahnya, lembah gunung. Warnanya ngejreng banget jembatan Kelok 9 ini. Mantap bosku. Tadi dari bawah sana nih, naik ke atas sampai sini. Muter gunung. Mantap. Kalau teman-teman berkesempatan bolehlah ke sini berkunjung ya. Lihat biar tidak penasaran. Oke juga nih tempatnya. Oke, kita lanjut nanti. Oke guys, sekarang kita lagi mau menuju ke Lembah Harau ya. Jadi dari Kelok 9 tidak terlalu jauh, sekitar 20 menit. Oke teman-teman, ikuti perjalanan gua ya. Ayo kita berangkat. Sebelum masuk ke Lembah Harau, gua sempat berhenti sejenak ya untuk beli es tebu, air tebu lah. Jadi di sini 5.000 satu. Minum tebu dulu. Ini berapaan? Mana nih? Hah? Ya. Ya. Tunggu. Ini aja. Ini air saya habisin aja, masukin ke sini. Bentar ya. Lembah Harau masih jauh. Anggaran 7 kiloan ada di sini, Bang. Ada tempat nongkrong? Nah, ada ya. Habis dari beli tebu, ya perjalanan pun berlanjut ke arah Lembah Harau. Dan kebetulan di sini ternyata sampai-sampai pun ada bule datang ya. Teman-teman lihat aja ya, itu bule ya. Slow motion teman-teman bisa lihat dengan jelas. Lembah Harau. Gua pun semakin mendekati Lembah Harau ya. Jadi dari sini itu juga banyak penginapan, dan teman-teman lihat di depan ini ya, itu benar-benar sangat indah. Jadi ada lembah ya di sebelah sisi kanan dan sebelah sisi kiri. Jadi dengan sangat jelas kita bisa melihat
Lembah ini sangat indah ya. Dan di sebelah sisi kiri gua itu ada yang putih-putih, itu adalah air terjun dari atas puncak lembah haraunya. Tetapi di sini jalannya tidak terlalu lebar ya. Dan pengendara di sini itu banyak sekali yang bawa kendaraannya itu dalam speed yang sangat tinggi ya. Tadi sempat berbincang dengan tukang es tebu, katanya di sini sering terjadi tabrakan dan korban itu sering langsung mati di tempat. Karena yang membawa kendaraan di daerah sini itu semuanya agak mengerikan, speednya itu sangat tinggi. Jadi di daerah Sumatera itu rata-rata begitu ya. Jadi awalnya pertama-tama gua juga sempat kaget dan shock ya. Tapi setelah dengar dari orang-orang lokal di daerah Sumatera yang gua lewati, mereka semua bilang bahwa speed di sini memang begitu dan cara membawa kendaraan memang begitu. Jadi kalau teman-teman ke daerah Sumatera, ingatlah untuk ekstra hati-hati. Kalau memang kendaraan tidak kasih lewat, jangan memaksa ya teman-teman. Oke guys, kita sudah ada di Lembah Harau ya. Ini ada tulisannya Lembah Harau. Bagus ya, tebing-tebing. Di sana itu ada air terjun dari atas gunung, atas puncak gunungnya. Lembah Harau. Dari lembahnya bukan gunungnya, ini lembah ya. Tempatnya cukup oke, tapi untuk jalannya agak sempit dan orang di sini itu bawa kendaraannya agak gila. Karena kecepatannya itu sangat tidak normal di jalan sempit. Jadi sebagai catatan teman-teman, kalau misalnya di jalan lintas Sumatera, selalu ingat kalau misalnya ada supir mau potong ya, kasih aja, jangan kita coba-coba untuk melawan ya, karena supirnya tidak akan ngalah ya. Jadi pengalaman gua selama di jalan lintas Sumatera ini cukup kaget, tapi ada juga yang baik memberikan kita jalan. Jadi dia kadang lambain tangan suruh kita lewat dulu ya. Dan kalau selama di Padang ini saya lihat banyak kan yang bawa mobilnya itu terlalu berlebihan dari segi speednya, dari cara dia memotong untuk lewatin truk ataupun mobil lain, itu cukup membahayakan. Jadi teman-teman ingat, jangan lupa ya, selalu utamakan safety riding daripada speed riding ya. Ingat itu catatan penting buat kita semua ya. Semoga ini bermanfaat buat teman-teman. Dan beginilah ya penampakan dari Lembah Harau seperti ini. Nanti gua akan tunjukin ya teman-teman hasil dari drone ya. Semoga teman-teman bisa suka dan jangan lupa untuk di support ya. I cross my heart and I hope to die. May God strike me down if I tell you lies. I stay here forever looking in your eyes. 24/7 baby 365. I'll take your hand and I hold real tight. I tell you life's just a blame, so don't think twice. Let's catch the moment in a flash of light. Whoa, 24/7, baby, 365. If we're gonna feel alive, then let's feel it now. We could all be blown to pieces because times are ticking bomb. I'll be dead tomorrow, but our love will carry on. When you know your days are numbered and you're looking in my eyes, it's not the end of you, it's the energy never dies. Oh,
feel alive, then let's feel it now. We could all be blown to pieces because times are ticking bomb. We could all be dead tomorrow, but our love will carry on. When you know your days are numbered and you're looking in my eyes, it's not the end, 'cause the energy never dies. I tell you life's just a blink, so don't think twice. Karena hari sudah mulai beranjak sore, gua pun memutuskan untuk melanjutkan perjalanan menuju ke Bukit Tinggi, yang dimana penginapan di Bukit Tinggi itu sudah dibantu booking oleh senior gua dari main group, yaitu Om Tono. Beliau sangat baik dan terus memantau perjalanan gua setiap harinya ya. Jadi beliau selalu menanyakan posisi di mana, sudah sampai di mana ya. Jadi Om Tono itu luar biasa, beliau dari main group Indonesia. Sebelum gua ke penginapan, gua akan mencari dulu makan malam, kenyangin perut supaya sampai di penginapan tidak perlu untuk keluar lagi. Dan gua pun menemukan salah satu kafe di jalan lintas ya ke arah Bukit Tinggi. Karena keasikan riding ya, jadi kelewatan, akhirnya gua mesti putar balik lagi untuk menuju kafe yang mau gua singgah untuk makan malam ya. Jadi pas di depan, dia ada di sebelah kiri, dan dia ada tempat untuk nongkrong-nongkrong ya. Jadi cafe yang cukup oke punya ya. Nah, seperti apa makanannya dan harganya, teman-teman silakan ikuti, gua akan tunjukkan semuanya ke teman-teman ya. Halo guys, udah sore ya, sekarang waktu setempat jam 5.29, belum gelap. Kalau Sumatera itu biasanya jam 6 lewat lah, setengah 7 baru mulai gelap. Ini lagi istirahat gua di cafe Camperia, itu pelangnya jauh banget. Di sini gak ada tulisannya, jadi nggak tahu. Kalau ke arah sana itu ke Bukit Tinggi, kalau ke sana itu Lembah Harau. Tadi gua dari sana ke situ mau ke Bukit Tinggi untuk nginap. Itu di sini pegunungan, jadi agak adem ya, gak terlalu panas. Oke, kita lihat kafenya. Jadi ini adalah cafe, ini ada lobby utama. Untuk menu-menunya ada di sini. Jadi teman-teman kalau misalnya lewat sini bisa mampir ke cafe ini, Camperia namanya. Dari Lembah Harau gak jauh ya. Jadi dekat. Terus di belakangnya itu kayak ada kotek-kotek gitu ya. Tempat nongkrong itu, kayak gazebo gitu ya. Bukan kotek. Toiletnya ada di belakang. Kalau mau cuci tangan itu harus ke toilet katanya. Itu toiletnya di sana ya. Tempatnya cukup oke di depan jalan lintas ya. Jadi gampang dicari. View di sini juga oke. Jadi bisa sambil nyantai sambil lihat gunung, lihat yang hijau-hijau. Oke, makan dulu. Habis itu lanjut Bukit Tinggi. Oke, makanannya udah datang, nasi goreng, dadar, dan kentang goreng. Yuk makan ya guys, makan dulu. Kita cicipi makanannya enak apa enggak. Oke, nasi goreng oke banget.
Makanannya enak. Wah, dulu di sini enak nih, karena gunung. Cuma jalannya ini terlalu banyak truk-truk gede, jadi agak berisik. Cuma itu gak mengganggu lah. Nikmati aja momennya. Mau makan dulu ya.